kasih Bapak. Saya persilahkan jemaat boleh duduk. Shalom Bapak Ibu Saudariku sekalian. Hari ini Pak Jeffrey melayani firman Tuhan di gereja GPIB Pelaju. Beliau diundang di tempat beliau dulu kampung halamannya di Pelaju ya. Tapi beliau nanti datang, hanya waktunya nggak bisa bertepatan dengan khotbah ya. Mungkin bisa juga. Kita percaya bahwa biasanya di gereja GPIB itu tidak boleh dari luar ya. Biasanya harus dari sinodenya GPIB, tapi mereka ubah ya. Jadi sekali sebulan katanya itu dari luar. Itu luar biasa ya, bisa membuka diri dengan gereja yang mereka sudah punya aturan ya, Dok, dari pusat. Jadi dan karena dia mau sosokan di sana, banyak yang kangen katanya begitu ya, karena Pak Jeffrey warga di komplek Pertamina Pelaju ya. Jadi mungkin sedikit akan ada rindu-rinduan di sana seperti itu ya. Karena ngomong, wah kami rindu dengan Jeffrey seperti itu kemarin. Sebenarnya saya harus pengen ikut ya, tapi Pak Jeffrey meminta saya untuk khotbah di tempat ini, di gereja kita ya. Bagaimana sepanjang minggu ini saudara diberkati Tuhan? Amin. Ya, walaupun asap masih ada ya, tapi hujan cukup baik untuk mengimbangi asap. Hari ini saya mau menyampaikan firman melanjutkan minggu lalu itu judulnya masih ingat? Masih ingat nggak? Hikmat Tuhan dalam hidup kita ya. Nah, tapi jadi hari ini masih hikmat dalam bulan ini temanya. Jadi minggu lalu Pak Jeffrey membagikan mengenai Salomo ya, yang hikmat Tuhan dalam hidupnya yang membawa dia kepada kemuliaan ya, sehingga orang-orang datang meminta menemui dia, meminta nasihat, meminta mau melihat apa yang dia lakukannya, itu luar biasa. Hari ini saya mau menyampaikan mengapa kok minggu lalu kan tuh hikmat Tuhan ada dalam hidup kita. Nah sekarang kita mau menyampaikan Allah yang sebagai sumber hikmat dan kekuatan kita. Amin. Jadi hikmat itu ada di kitab, dalam Alkitab tuh ada 3 kitab ya yang ini kan hikmat. Yang pertama Amsal, kemudian Pengkhotbah, lalu Ayub ya. Tapi mereka menyampaikannya dengan sudut pandang yang berbeda ya. Kalau di Amsal kan nasihat, petuah, pintar ya, menyampaikan dia ahli dalam semuanya bidang, baik rumah tangga, agama, terus tentang keluarga ya, tentang seksualitas, semua disampaikan di dalam Amsal. Tapi itu kalau di Pengkhotbah itu kritis ya ngomongnya ya, wah semua sia-sia. Jadi seorang pengkhotbah kritikus ya, seorang kritikus. Nah tapi ada satu lagi namanya kitab Ayub. Ayub itu banyak mengalami hal dalam hidupnya dan dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Jadi hari ini kita akan membuka Ayub 12 ayat 13 sampai 15. Bisa dibuka kitab Ayub di depan, boleh? Sudah di situ, amin. Mungkin yang pria membaca ayat yang ganjil, ayat 13, yang wanita ayat 14, kemudian pria lagi ayat 15. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3, pria dulu.
Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangunnya kembali. Bila ia menangkap, seorang tidak dapat yang melepaskannya. Amin. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 26 sampai 31. Ini kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi apa? 1 Korintus, oh belum ya, maaf. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Amin. Tetapi, sudah? 1 Korintus 1, iya. Bukan? Hah? Ingat saja. Sebentar. Salah ya. Ayat berapa? 27 yang betul. Oh iya, sorry, maaf ya. Ayat 27, saya di sini ayatnya 27. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Amin. Oke, jadi dalam tema khotbah pada hari ini judulnya tadi adalah Allah sumber hikmat dan kekuatan. Jadi istilah hikmat itu berasal dari kata hakam ya, yang berarti arif ya. Kalau dalam bahasa Ibrani hokmah ya. Itu artinya sebenarnya jadi kata hakim itu dari ini sebenarnya ya, kata hakim. Tapi hakim tidak selalu hakam, tidak selalu arif ya. Ya. Tapi luar biasa. Kita contoh dalam minggu lalu Raja Salomo ya, di 1 Raja-Raja 3:14. Dia berdoa, kan Allah berkata kepadanya di Gibeon waktu dia mempersembahkan 1000 korban ya, bakaran yang dipersembahkan Salomo. Dalam mimpinya Allah berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahta seperti pada hari ini. Dia sadar, dia enggak sombong, dia tahu bahwa itu karena kasih setia Allah di dalam kehidupannya. Jadi, tapi dia yang menarik, dia hanya minta apa? Ayat yang keberapa ya? Ayat ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dia nggak minta kejayaan, dia nggak minta kekayaan, dia nggak meminta kepintaran, dia hanya meminta hikmat, hikmat Allah di dalam kehidupannya. Kalau pintar itu biasanya kita harus mau jadi pintar harus belajar, betul? Harus dituntut ilmu gitu ya. Tapi kalau hikmat itu harus diminta. Hikmat adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Sebab hanya Allah yang punya pengertian dan pertimbangan serta kekuatan yang melebihi semua kemampuan yang ada pada manusia. Jadi hikmat harus diminta dari Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang menjadi sumber hikmat. Karena itu orang yang mau berhikmat, orang yang mau punya hikmat harus dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara mau dapat hikmat, ya dekat dengan Tuhan.
Kita lihat dari Ayub. Ayub orang yang saleh hidupnya, ya, sangat saleh. Dia tidak pernah sedikit pun mengabaikan persembahannya kepada Allah, selalu berkorban kepada Allah. Dia kaya sekali, semuanya baik di dalam kehidupannya. Tapi penulis kitab Ayub menceritakan bahwa hikmat itu juga bisa diperoleh dari penderitaan yang kita alami. Saudara tahu Ayub ya, diambil anaknya mati, hartanya habis. Itu sesuatu yang menyedihkan ya. Aku ini bukan orang jahat, aku ini bukan orang yang kejam. Dia orang yang baik. Tapi dia mengalami namanya penderitaan. Anaknya mati, hartanya habis semua dan tubuhnya penuh borok. Bayangin, sampai dia harus garuk-garuk di tanah dan sampai istrinya sendiri, orang yang dia kasihi, mengutuk dia ya, masih mau nyembah Tuhan. Teman-temannya kasih nasihat, sepertinya kasih nasihat yang baik ya, tapi sebenarnya enggak juga. Teman-temannya, jadi kalau kita baca di Ayub 12 ya, dia katakan gini, ayat dari pertama ya, memang kamulah orang-orang itu, ini dari teman-temannya yang tadinya ngomongin gitu ya, dan bersama kamu hikmat akan mati, aku pun mempunyai pengertian. Ayub pasti seorang yang saleh, orang yang baik, yang punya bijaksana ini. Sama seperti kamu, aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal seperti itu? Tapi aku menjadi tertawaan sesamaku yang berseru kepada Allah. Semua menertawakan Ayub pasti pada saat itu. Penghinaan bagi orang celaka, demikianlah pendapat orang yang hidup aman, suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Lanjut bla 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 terus ya. Lalu ayat 11, bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit mengecap makanan? Tapi Ayub akhirnya menyadari, kata orang tua, hikmat ada pada orang tua, dia bilang lagi ya. Dan pengertian pada orang yang lanjut usia. Tapi dia ngomong, padahal pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kita kan bilang, oh orang tua yang penuh ubahan ya. Iya betul, ada hikmat, oh anak muda, wah hebat. Tapi Tuhan di sini Ayub menyadari bahwa hikmat Allah, pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Pada Allah lah yang mempunyai pengertian dan pertimbangan. Ia yang membongkar dan tidak ada yang dapat membangunnya kembali. Ia yang menangkap seseorang dan tidak ada yang dapat melepaskannya. Dia menyadari bahwa di dalam penderitanya, long sufferingnya, anaknya yang hilang, hartanya yang hilang, sakit penyakit yang memenuhi seluruh kulitnya, yang duduk di dalam abu, mengenakan kain kabung dan merendahkan diri, sekalipun penderitaannya sangat luar biasa. Penderitaan yang dialami Ayub membuatnya mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Amin. Ternyata Allah yang menjadi hikmat, yang punya kekuatan, yang punya pertimbangan dan pengertian. Saya pernah punya pertanyaan waktu saya kuliah, mungkin sedikit mirip dengan Ayub. Saya di dalam Tuhan, saya memimpin kelompok sel saya bertumbuh. Saya disayang oleh Pak Pendeta saya. Tapi suatu hari, Papa saya tinggalkan kami, lari dengan wanita lain. Waktu itu saya semester 3, saya sedikit lupa ya.
Dia bawa uang lari semua dengan perempuan lain. Sampai saya harus cuti kuliah 1 semester. Tapi saya ngomong gini bukan mau untuk buka aib, tidak ya. Tidak, ini enggak. Ini sesuatu kesaksian. Saya merasa waktu itu saya di dalam Tuhan. Tuhan, kok papa saya pergi tinggalin mama saya. Saya lihat satu persatu di dalam rumah itu dijual barang karena nggak ada uang untuk hidup dan menyekolahkan kami. Itu ibu saya. Saya nangis. Tuhan masih bisa tertawa. Saya harus melayani anak-anak komsel saya yang, ayo kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Tapi saya mengalami seperti ditinggalkan. Seperti Allah tidak peduli sama saya. Mungkin seperti itu kayak Ayub, tapi mungkin lebih parah lagi ya, karena habis semua. Tapi di situ saya belajar sesuatu. Sekalipun ayahku meninggalkan aku, tapi Allahku tidak meninggalkan aku. Ada pelajaran yang kita akan temukan. Tapi sebelumnya ya, oke. Dalam perikop ini bagaimana Allah menjadi sumber hikmat dan kekuatan di tengah-tengah hidup yang menderita. Yang pertama, hikmat dan kekuatan manusia tidak ada artinya dibanding hikmat dan kekuatan Allah. Seberapa hebatnya manusia, canggih deh, pinternya. Tapi tidak ada artinya dibanding hikmat dan kekuatan Allah. Banyak manusia menyombongkan diri dengan kekayaan dan kepandaiannya, kedudukannya. Padahal semua itu gak ada artinya. Dalam sekali sentuhan Allah, semua bisa hilang pada waktunya. Buktinya Ayub anaknya baik-baik saja, mereka pesta-pesta kan tadinya. Tapi sekejap habis. Dengar dari berita dari yang ini, aduh. Makanya pengkhotbah bilang semua kesia-siaan ya. Gak ada yang kekal. Kamu cantik sekarang, ganteng, tampan, nanti tua juga kan. Hilangkan ketampanan dan kecantikannya. Sama aja. Artinya manusia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi hanya kekuatan yang biasa dan terbatas. Nggak tahu kalau ibu-ibu yang usia 40 tahun ke atas sudah ngerasain ya. Kalau dulu saya bisa 5-4 pekerjaan satu hari yang saya lakukan. Tapi usia sekarang enggak seperti itu, beda. Jadi ada batasnya. Ada harus istirahat, turun mesin dulu. Bapak-bapak juga begitu saya rasa. Karena kan mungkin semangat boleh ini ya, tapi di dalam ini beda. Jadi manusia ada batasnya. Jadi kita temukan dari pelajaran Ayub ini, dari kitab Ayub ini, ya di dalam penderitaannya, ternyata kekuatan manusia tidak ada artinya dibanding hikmat dan kekuatan Allah. Amin. Yang nomor 2. Hikmat Allah tidak terbatas adanya. Hikmat manusia dibatasi oleh pikirannya. Berapa besar otak manusia? Tidak ada yang lebih besar dari ukuran kepalanya. Manusia yang sombong mencoba memahami Tuhan dengan otaknya yang kecil. Akan tetapi hikmat Allah tidak terbatas. Alam semesta tidak dapat membatasi panjang dan lebarnya hikmat Allah. Ya. Allah mempunyai kekuatan yang kreatif yang tidak terlihat di alam semesta, yang membimbing manusia, membimbing saya dan saudara. Bagaimana kita harus hidup. Amin. Kan gravitasi nggak bisa dilihat ya.
Namun kekuatan itu mempengaruhi semua yang kita lakukan. Dalam bahasa Ibrani tadi saya bilang hikmah itu adalah hokmah. Itu adalah sifatnya Allah yang ia gunakan untuk menciptakan dunia. Makanya kan jadilah hari pertama, hari kedua dengan hikmat Allah semuanya, firman-Nya ya. Dan ketika seorang sedang membuat keputusan buruk, membuat keputusan yang baik, adil atau bijak, kalau adil dengan bijak mereka berjalan dengan hikmat Allah. Tetapi kalau buruk mereka nggak berjalan dengan hikmat Allah. Tapi bukan berarti ini satu janji kitab Amsal. Oh kalau aku begini-begini, lakukan ini pasti berhasil. Hikmat bukan janji ya. Bukan janji. Tapi hikmat itu petunjuk. Buktinya, jadi jangan selalu bilang, aku akan baca kitab Amsal pasti berhasil. Enggak begitu ya. Ternyata ada hikmat di dalam penderitaan juga. Jadi balance ya, di dalam menangkap kebenaran firman ya. Jadi saudara bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Ada orang yang gak sembuh-sembuh dari sakitnya, udah didoain. Sudah dikeluarin setannya gak sembuh, apa? Maksud Tuhan apa? Ada hikmat Tuhan. Ternyata keteguhan iman hatinya di dalam Kristus itu menjadi kesaksian bagi keluarganya dan akhirnya seluruh keluarganya bertobat. Allah ada di situ, amin. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah hikmat Allah itu dan apa bedanya dengan pengetahuan? Ya, bisa lihat ya, tapi kecil ya. Jadi harus dibedain ya hikmat dan pengetahuan. Kalau dalam bahasa Yunani pengetahuan itu gnosis dan hikmat adalah sophia. Ya. Dalam bahasa Latin hikmat itu sapiential, tapi pengetahuan scientia. Pengetahuan itu hanya satu objek. Kemudian sapiential atau hikmat melibatkan bukan saja pengetahuan tetapi juga tindakan yang sepadan dengan pengetahuan itu. Jadi ketika kita tahu, kita ada effort untuk melakukan apa ya, nggak hanya cuma di knowledge ya. Firman tuh kalau cuma di sini jadi sok pinter. Ya kan? Jadi ahli Farisi, tapi kalau firman dilakukan itulah hikmat ya. Jadi contohnya begini, sebagai makhluk ini secara ini ya, bukan nanti baru saya pengajaran Alkitabnya. Misalnya contohnya tentang kita mengetahui tentang api. Kita bukan cuma kalau ada hikmat kita tahu api itu untuk apa ya digunakan. Oh, untuk masak. Oh, api itu untuk apa lagi? Untuk menghangatkan diri, ada perapian dibuat ya. Jadi ada penerapannya ya. Itu hikmat. Dengan demikian hikmat secara sederhana dapat diartikan sebagai keterampilan dalam mengerapkan pengetahuan untuk hidup yang baik dan benar. Ya, keterampilan dalam pengetahuan. Namun pengajaran Alkitab tentang hikmat melebihi konsep ini ya. Di bawah ini kita akan melihat beberapa hal tentang hikmat menurut pengajaran firman Tuhan. Mengapa kita harus mencari dan meminta hikmat dan kekuatan Allah? Ini yang pertama. Kitab suci menekankan. Lanjut slide-nya. Oke. Yang pertama karena kitab suci menekankan perlunya orang-orang percaya mencari hikmat. Kita adalah orang-orang yang percaya. Penulis Amsal dengan lugas, enggak berbelok-belok, dia ngomong begini ya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Mereka yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah. Itu di Yakobus 1 ayat 5. Bahkan Yesus Kristus sendiri pun bertumbuh di dalam hikmat. Di Lukas 2 ayat 52. Coba kita buka. Kita tahu endingnya kita Yesus ya yang menjadi teladan kita. Mungkin saudari Ibu Amel boleh membacanya.
Lukas 2 ayat 52. Ya, silakan. Ya, Yesus sendiri bertumbuh dalam hikmat Allah. Dan ia mengajar orang banyak dengan penuh hikmat. Contoh yang tadi kita juga sampaikan di awal bahwa Salomo yang meminta hikmat ya. Dia nggak minta umur panjang, nggak minta harta, nggak minta kemenangan atas musuh. Tapi sebaliknya, ia meminta hikmat. Saya paham untuk menimbang satu perkara. Dapat saya membedakan yang baik, mana yang jahat. Sehingga apa? Mampu memimpin bangsa Israel. Itu. Kitab suci menekankan perlunya kita orang-orang percaya meminta hikmat. Saudara pasti ada case ya di keluarga pasti kan. Case-nya, kasusnya mungkin anak, mungkin kasusnya suami dan istri, mungkin kasusnya menantu dan mertua, mungkin kasusnya pekerjaan dalam pekerjaan saudara atau bisnis saudara. Mungkin kasusnya di sekolah atau di kampus, kan kita perlu hikmat. Tapi hikmat itu bukan dipelajari, tapi diminta melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Saya kadang-kadang habis akal gitu, apa ya gitu, ngomongnya gimana ini ya gitu kan. Nah disitulah kita minta hikmat Tuhan, amin. Jadi mau gak Bapak Ibu Saudariku sekalian mau belajar hal yang sederhana, menerapkan apa yang kita tahu ke dalam kehidupan kita dengan kita mendengar, kita mempunyai kedekatan hubungan dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui doa yang saudara naikkan, amin. Mengerti yang saya sampaikan? Saya mungkin gak seperti Pak Jeffrey menyampaikannya, tapi saya coba ya. Kedua, tadi kita harus minta hikmat. Yang kedua, mengapa kita perlu mencari dan meminta hikmat dan kekuatan Allah? Supaya kita bisa membedakan antara hikmat yang bersumber dari Allah atau dari manusia itu hikmatnya. Makanya kita perlu minta sama Tuhan. Hikmat dunia ada juga. Ada filsafat semua ya, banyak ya. Kitab suci membedakan dua macam hikmat. Lanjut, udah ya, oke. Yang pertama itu adalah hikmat duniawi. Kita baca Yakobus 3 ayat 13. Saya minta Alfian yang baca, Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Oh itu kalau di TB yang lama munafik ya, tidak memihak dan munafik. Oh kalau di TB 2 tulus ikhlas katanya ya. Oke, jadi kalau hikmat yang dari dunia itu ciri-cirinya dia nafsu manusia. Ya, dari setan ya dibilang ya.
Ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri, maunya aku. Ada kekacauan dan segala permuatan yang jahat. Itu hikmat dunia. Oh gimana yang ngadepin ini ya? Wah pakai ini, nafsu, iri. Ini seturut firman loh, bukan saya yang tulis ya. Ini penulis dari Yakobus ya, menyampaikan gitu ya. Tapi kalau hikmatnya Allah itu beda, dia bilang ya. Di sini dikatakan pertama-tama murni. Selanjutnya cinta damai. Lalu peramah, makanya ramalah. Jangan ya. Terus penurut. Lalu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk membawa damai. Jadi hikmat duniawi itu terbatas ya. Ia hanya menembus untuk memahami kehidupan di dalam dunia ini saja. Hikmat dunia tidak mampu menembus ke dalam rahasia-rahasia kerajaan Allah. Jadi hikmat dunia, manusia berdosa tidak mampu makanya memahami rahasia penyelamatan Allah. Makanya gak bisa orang dunia, apa itu Yesus mati di kayu salib? Gak bisa memikirkan, menembus itu. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 21 ya. Saya sedikit pelan. Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Bagi dunia itu kebodohan loh pemberitaan Injil. Gak bisa, gak nyambung karena hikmat dunia. Dia gak bisa nembus hikmatnya Allah ya. Untuk memahami rahasia itu gak bisa ya. Jadi kita perlu hikmat surgawi ya, bukan hikmat dunia. Untuk memahami rahasia kerajaan Allah yang berguna untuk hidup kita yang benar di dunia hari ini dan di dunia yang akan datang. Jadi kita sebagai manusia perlu hikmat surgawi untuk memahami bagaimana sekarang, bagaimana di masa depan. Bagaimana yang sudah kita alami, yang sudah kita terima itu kita sharing, kita bagi kepada orang di sekeliling kita. Ya. Jadi hikmat duniawi itu hanya berdasarkan kekuatan akal budi manusia. Hanya manusia, ya. Sedangkan hikmat surgawi berdasarkan penerangan Roh Kudus melalui firman-Nya. Hikmat manusia, hikmat duniawi itu hanya terbatas, akalnya manusia yang sebesar bakpao. Nggak ada yang lebih besar, punya otak gede gitu. Kepalanya kecil ya. Itulah di situ. Setinggi-tingginya. Kan kadang-kadang dibilang di atas langit masih ada langit lagi. Ada yang lebih. Tapi itulah hikmat manusia. Kita nggak bisa ini ya. Tapi saudara bersyukur dan saya bahwa hikmat surgawi berdasarkan penerangan, berdasarkan apa tuh? Pewahyuan daripada Roh Kudus melalui firman-Nya. Makanya perlu baca firman. Kenapa penting baca firman? Baca firman itu bukan hanya hari Minggu, Bapak Ibu Saudariku. Bukan hanya di TikTok dan Instagram saja. Saya heran kalau baca Alkitab nggak apa-apa. Tapi yang di TikTok, Instagram full nggak Alkitabnya yang saudara baca?
media gadget yang anak-anak muda nggak jadi masalah ya. Tapi full nggak? Itu berurutan nggak? Atau cuman cuplikan sedikit sekopel-sekopel dan saudara nggak mendalami, hanya ya udah baca firman, sudah. Akhirnya apa? Nggak tertanam, nggak berakar kuat ke dalam. Sehingga seperti orang yang membangun pasir, ketika ada masalah, ada badai, rubuh apa yang kamu bangun. Kalau Ayub tidak kuat dengan Allah, saya percaya dia udah tinggalin Tuhan. Luar biasa ya, di dalam penderitaan dia mengakui hikmat dan kekuatan Allah. Anak-anak muda, tantanganmu sangat besar di dalam masa ini. Enggak mudah, enggak gampang. Tapi coba andalkan Tuhan. Coba kuat di dalam firman Tuhan. Bukan hanya ke gereja hari Minggu. Bukan hanya pelayanan di depan saya bisa main musik, main drum. Tapi kau tidak punya relationship with God. Kamu gak punya kedekatan dengan Allah di dalam rumah. Kamu hebat, mungkin kamu memimpin komsel. Mungkin kamu WL, singer. Wah, mungkin kamu hebat di sekolah, pintar. Mungkin kamu seorang manajer di perusahaanmu. Mungkin kamu seorang bisnis yang punya usaha. Tapi kalau kau gak memiliki firman Allah, saudara kosong. Susah mendapatkan hikmat. Ya hikmat yang kita dapat jadinya hikmat dunia. Kata ibu saya dulu, kata engkong saya dulu. Saya punya hikmat yang dikasih sama tante saya, itu saya ketawa deh. Tapi kok begitu ya, Allah kayaknya enggak begitu mengajarkan sesuai firman Tuhan. Jadi tante saya mengajarkan begini waktu saya menikah. Kamu ya kalau sama suami, kenapa? Kalau ada satu telur, kasihlah satu-satunya itu buat suamimu. Itu enggak make sense ya, harusnya bagi dua lah ya. Baik susah maupun senang, baik suka maupun duka. Kalau mau enaknya aja, bagaimana menikah? Menikah itu perjalanan hidup, proses belajar, saling koreksi, saling diskusi. Kamu maunya apa? Kalau saya maunya ini, kira-kira bisa nggak kita lakukan bersama-sama? Gesekan itu bagus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan samai. Tapi dengan kasih ini bagi yang keluarga. Gesek suamimu yang istri, bukan cerewet ya. Kalau kebenaran, katakan kebenaran. Jangan takut ngomong sama suami, itu nggak benar. Atau istri, suami kepada istri, jangan takut juga ngomong. Karena institusi yang dimulai adalah keluarga. Mau gereja bertumbuh, keluarga di jemaat harus bertumbuh. Jadi yang di dalam rumah itu yang dibawa ke gereja untuk kita bagi. That's hikmat. Kalau sesuatu itu membuat saudara jatuh, lebih baik jangan ditoleh, betul? Kalau sesuatu membuat komitmenmu menjadi renggang, lebih baik lepaskan. Kalau pekerjaanmu menjadi itu membuat penghambat hubungan suami dan istri sambil tidak bisa komunikasi, duduk sama-sama, apa yang harus kita perbaiki? Itu loh hikmat. Bukan hanya di sini. Hikmat itu dilakukan, direalisasikan. Kalau gara-gara
pekerjaanmu, gara-gara kuliahmu kamu gak bisa ke gereja, gak bisa beribadah, gak bisa ini. Wah, pikir, duduk dulu, tenang dulu. Yang pemimpin saya jangan disalahin dulu. Wah kamu, kasih pertanyaan. Kami lagi belajar juga untuk anak kami gitu ya. Jangan emosi, gimana ya caranya ya untuk menyampaikan. Akhirnya dia berpikir, oh iya ya. Hikmat kan? Hikmat yang dari atas. Yang gak bisa dengan hikmat dunia udah mungkin kita ikut apa tuh, training ya. Kita ikut training, ikut apa, motivator, nggak ngaruh. Bisa mungkin tahan berapa tahun, tapi hidup kita tuh bukan di dunia ini saja kan, sampai kekekalan kita mempersiapkan. Amin. Jadi yang keluarga, yang pekerja, luar biasa loh karya Allah di dalam hidup kita, karya penebusannya. Saya sangat ini banget dengan ayat yang di dalam Korintus tadi ya. Ayat 30-29. Supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Amin. Yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Ia membenarkan, menguduskan, menebus kita. Siapa? 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 Yesus. Kristus yang kita miliki. Yang orang kita menjadi surat Kristus yang berjalan. Yang orang bisa melihat. Lanjut. Ini jam berapa sudah? Oke. Ketiga, dalam masalah, mengapa kita perlu mencari hikmat? Dalam masalah atau penderitaan terkandung banyak hikmat. Belajar dari kesulitan, belajar dari kegagalan dan penderitaan adalah baik. Siapa yang katakan amin? Gak ada, aku gak mau gagal Bu, gak mau menderita. Kalau kita lebih dari pemenang, berarti harus ada gagalnya dulu dong kalau mau jadi pemenang. Iya kan? Kan ada kan ayat firman Tuhan, kita lebih dari pemenang. Wah, masa kalau mau jadi pemenang yang berarti gak menang dulu tadinya. Ada gagal, ada sulit, ada menderita. Jadi belajar, saudariku sekalian, Bapak Ibu, kalau kita mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, mengalami penderitaan, kita bisa belajar hikmat Tuhan di situ ya. Bisa belajar, kita bisa mendapat banyak hikmat di dalamnya. Sehingga saudara bisa dalam usaha ataupun dalam kegagalan itu mempunyai apa ya solusinya, apa ya, bagaimana saya ke depannya, seperti itu. Jadi jangan anti dengan diskusi. Tapi bukan menyerang, bukan mau pendapat saya benar, enggak gitu. Saudara harus menghargai juga pendapat orang. Apalagi suami dan istri, harus menghargai pendapatnya. Jangan sedikit-sedikit langsung di stop, suaminya ngomong, stop, aku udah kalah. Si istri, suaminya ngomong, aku udah kalah, balik. Jangan ngomong dulu, duduk sama-sama ngomong gitu ya. Saya kadang-kadang sering beda pendapat dengan Pak Jeffrey. Pak Jeffrey juga mungkin begitu ya, karena pasti punya ini masing-masing gitu ya. Tapi ketika kita duduk, diam, oh iya ya, akhirnya kita bisa, oh iya kayaknya bagus yang ini jadinya Mas, lebih ini, kan gitu kan. Jadi ngelihat tuh jangan dari sudut kamu terus melihatnya. Bukan dengan hikmat dunia ya, ingat lagi bahwa hikmat Allah
Kita minta Allah ada di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita ngajar anak-anak kita. Yang pelajar, gimana hikmat Allah ya? Amin. Kita bisa belajar betapa lemahnya dan terbatasnya kekuatan manusia yang terdiri dari darah dan daging, rentan dengan segala celaka dan penyakit. Sebaliknya, kekuatan dan hikmat Tuhan yang akan melindungi kita dari segalanya. Amin. Kita rentan, kita bukan orang yang abadi. Tubuh ini binasa. Kalau saudara merasa terus di sini terus susah. Kita itu belajar terus setiap hari. Orang yang berhenti belajar, stop dalam hidupnya. Setua apapun, seperti Ayub, mungkin dia udah punya segalanya. Dia saleh, dia hebat. Tapi di dalam dia ngais-ngais, korengnya di debu. Oh iya ya Tuhan, hikmat dan kekuatan itu ada pada Allah. Saleh kurang apa dia ya? Oh, Tuhan luar biasa. Selanjutnya kita ini nah, bagaimana kita mendapatkan hikmat yang dari Allah? Yang pertama kita harus datang kepada Kristus. Ya. Ia adalah hikmat Allah yang sejati. 1 Korintus 1 ayat 24. Boleh dibacakan lagi, Mardi? 1 Korintus 1 ayat 24. Kemudian saya minta Pak Anes baca Mazmur 110 ayat 10. Lalu saya minta Ibu Ai untuk Amsal 9 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 24. Amin. Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah. Ingatkan, siapa di sini yang sudah memiliki Kristus di dalam hidupnya? Kalau saudara belum memiliki saat ini, kalau mungkin Anda baru pertama kali ke gereja atau mungkin main-main, saudara beri hidupmu kepada Kristus yang adalah sumber hikmat dan kekuatan Allah. Lalu lanjut Mazmur 110 ayat 10, Anes. Mazmur 100 ayat 10. Iya, ada. Iya, itu. Seratus. Boleh dibaca? 100 ayat 10. Oh, sampai 5 ya. Sebentar. Kita lanjut ke Amsal 9 ayat 10. Ibu maaf ya, Anes. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sebagaimana mata yang buta tidak akan bisa melihat pelangi yang indah, dan telinga yang tuli tidak akan mampu mendengar musik yang merdu, maka hanya mereka yang dicerahkan oleh hikmat Allah yang sejati mampu memahami hikmat surgawi. Ya, mengerti? Ya, yang dicerahkan oleh hikmat Allah. Itu jadi caranya bagaimana mendapatkan hikmat? Datang kepada Kristus. Yang kedua, manusia berdosa harus mengakui kebodohan diri sendiri. Jadi harus ada kesadaran, iya ya saya ini bodoh, saya butuh hikmat Tuhan. Jadi jangan merasa sok
pinter ya. Halangan utama dalam mendapatkan hikmat surgawi adalah keangkuhan dari hikmat duniawi. Saat kita merasa berhikmat, maka kita akan kehilangan hikmat yang lebih tinggi dan lebih dalam. Maka Paulus berkata di 1 Korintus 3:18, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Jadi bagaimana caranya dapat hikmat? Datang pada Yesus, ngaku, saya bodoh Tuhan, saya ini nggak bijaksana, saya begini, saya perlu hikmat Tuhan. Amin. Yang ketiga, terakhir, orang percaya, saudara dan saya harus berdoa, memohon agar Roh Kudus menerangi, mencerahkan mata rohani kita, sehingga kita memperoleh hikmat surgawi. Yakobus 1 ayat 5, mari kita buka sama-sama. Ini yang terakhir. Sebentar, Yakobus 1 ayat 5. Sudah di situ Bapak Ibu Saudariku? Kita akan membaca sama-sama. 1, 2, 3. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu diberikannya kepadanya. Diberikan dengan murah hati, nggak ada celah. Nasihatinya nggak ada celah. Diberikan dengan murah hati. Jadi nggak perlu bayar ya. Kalau kamu ke Kuts bayar. Ya kan, kalau motivator kita harus bayar ikutin seminarnya ya. Tapi di sini dikatakan tidak perlu ya, hendaklah memintanya kepada Allah, memberikannya dengan murah hati, semua dikasih dia. Amin. Jadi caranya datang kepada Kristus, akui dirimu bodoh, perlu hikmat Tuhan. Lalu yang ketiga, minta Roh Kudus mencerahkan, menerangi rohani kita untuk kita memperoleh hikmat itu. Karena tanpa Roh Kudus kita akan susah ya untuk menyelami rahasianya Allah di dalam hidup kita. Itu firman Tuhan yang kita sampaikan.